wabarakatuh. Apa kabar hari ini, adik-adik sekalian? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dengan harapan semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat berguna bagi kita maupun bagi orang lain. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, hadir semua hari ini ya. Maksudnya siapa yang tidak hadir? Baik. Materi hari ini adalah ruang lingkup ihsan. Nah, minggu sebelumnya sudah diterangkan oleh teman saya, kakak kalian, ya, ini Mas Zaini sudah menerangkan apa itu pengertian ihsan dan apa itu ihsan itu sendiri. Nah, ihsan itu adalah berasal dari fi'il madhi hasanah yang berarti baik atau bagus. Sedangkan ihsan sendiri maknanya adalah perbaikilah atau berbaguslah. Nah, ruang lingkup ihsan yang pertama adalah ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. yakni kita harus selalu meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dari ibadah-ibadah yang wajib ataupun ibadah-ibadah yang sunnah. Bahkan jika dalam kata peningkatan ihsan, dalam kata peningkatan ini selain menjalankan ibadah yang wajib, kita harus dituntut jika kita mau memperbaiki hubungan kita kepada Allah, kita selalu menjalankan ibadah-ibadah sunnah. Seperti itu. Nah, ibadah-ibadah sunnah ini murni dari hati kita yang tulus dan hati kita yang ikhlas. Seperti itu. Kemudian ihsan yang kedua adalah ihsan atau ihsan kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Qasas itu Allah berfirman yang artinya, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, ihsan kepada sesama makhluk ciptaan Allah ini memang sudah diperintah oleh Allah dalam surat Al-Qasas, yang bunyinya sudah yang artinya sudah saya sebutkan tadi, bahwasannya kita dituntut untuk selalu memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia ataupun kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Nah, kemudian hikmah dan manfaat ihsan itu sendiri. Hikmah dan manfaat jika kita, yang pertama adalah jika kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah, kita akan diberikan suatu kita akan selalu diarahkan kepada hal-hal yang baik. Kita akan diarahkan kepada jalan yang benar oleh Allah. Kita akan dijauhi dari jalan-jalan yang tidak benar, jalan-jalan kesesatan atau jalan-jalan kemaksiatan seperti itu. Karena kenapa? Kata Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yakin.
Beribadahlah kamu sehingga kamu akan didatangkan keyakinan. Jika maknanya seperti ini, gampangnya seperti ini. Penjelasan dari wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin adalah jika kita sudah beribadah, kita sudah meningkatkan keimanan kita, maka meningkatkan ibadah kita kepada Allah, maka keimanan kita akan dikuatkan oleh Allah, keyakinan kita akan dikuatkan oleh Allah. Karena keyakinan ini adalah sama halnya dengan keimanan. Seperti itu. Nah, keimanan kita akan dikuatkan oleh Allah dan kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Allah, hal-hal yang dilarang oleh Allah. Contoh saja, jika kita selalu beribadah sholat, kita akan dijauhkan dari hal-hal yang keji dan mungkar. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fahsya wal munkar. Seperti itu. Kita akan dijauhkan dari perbuatan keji dan mungkar jika kita selalu beribadah sholat. Lain halnya dengan ibadah-ibadah yang lain. Jika kita selalu berpuasa sunnah semisal, kita akan dijauhkan dari hal-hal yang maksiat seperti itu. Karena kenapa? Puasa ini bukan hanya sekedar menahan makan, menahan minum, namun puasa ini kita harus menahan nafsu kita harus menahan pandangan kita harus menahan segala yang tidak diridhoi oleh Allah, segala hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Allah, seperti itu. Nah, hikmah dan manfaatnya adalah yang pertama, jika kita ihsan kepada Allah, kita akan selalu dalam lindungan Allah. Amin amin. Dan kita selalu dalam jalan yang benar, seperti itu, insyaallah. Amin. Dan kita akan dikuatkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jika kita ihsan yang kedua adalah ihsan kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Hikmah dan manfaatnya apa? Hikmah dan manfaatnya, contoh kecilnya saja, jika kita berbuat baik kepada sesama manusia ataupun kita saling tolong menolong, maka orang lain kepada kita akan merasa lebih lebih nyaman kepada kita. Maka orang lain tersebut, jika kita memerlukan sesuatu yang sekiranya itu membutuhkan tenaga orang lain, maka orang lain tersebut akan sesegera mungkin untuk menolong kita, seperti itu. Nah, kemudian manfaat ini, hikmah, manfaat ihsan. Ihsan itu sendiri adalah meningkatkan, memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Dan ihsan itu sendiri sudah janji Allah dalam Al-Quran, jika kita berbuat baik kepada sesama makhluk ciptaan Allah maupun hubungan kita kepada Allah, kita akan diberi timbal balik, akan terjadi balasan kepada kita, seperti itu. Balasan yang tentunya kepada hal-hal yang baik, seperti itu. Kemudian jika kita memperbaiki hubungan kita kepada makhluk ciptaan Allah, itu saya mendengar cerita dari guru atau guru agama saya, bahwasannya Syekh Abdul Qadir ini tidak diangkat kewaliannya, kata Allah. Berkata Syekh Abdul Qadir, aku tidak diangkat
bahwa kewalianku ini bukan dari ibadahku, kata Syabdul Qadir, namun kewalianku ini diangkat oleh Allah sebab aku sering menyayangi makhluk ciptaan Allah, seperti itu. Bahkan ada suatu riwayat bahwasannya ada pelacur yang masuk surga gara-gara memberi minum anjing, seperti itu. Nah, memberi minum anjing oleh pelacur menjadi sebab masuknya dia ke surga. Nah, ini pelajaran bagi kita bahwasannya kita tidak boleh merasa sudah mencapai puncak kebahagiaan kita, kemudian kita merasa besar hati atau sombong. Kita tidak boleh merasa seperti itu, karena manusia ini tidak tahu ada yang setiap harinya selalu beribadah kepada Allah, kemudian meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah, naudzubillah. Dan bahkan ada seorang pendosa yang kemudian matinya atau meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Allah, semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, amin amin ya rabbal alamin. Bahkan kita harus selalu menyayangi makhluk ciptaan Allah. Karena kenapa? Makhluk ciptaan Allah ini diberi kekuasaan oleh Allah, diberi nyawa oleh Allah, diberi juga kehidupan oleh Allah. Seharusnya seyogyanya kita tidak boleh merusak lingkungan mereka. Kita tidak boleh merusak kehidupan mereka. Kita tidak boleh selalu merusak kehidupan mereka yang setiap harinya selalu diberi kehidupan oleh Allah, diberi nyawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin hanya itu. Selebihnya saya minta maaf atas lisan saya yang kurang lancar dalam memberi pengetahuan kepada kalian. Saya minta maaf. Mungkin kalian tugas kalian merangkum bab ihsan ini, kemudian nanti dikumpulkan kepada saya. Saya tunggu di kantor, kemudian kalian kumpulkan, seperti itu. Saya minta maaf atas kehilafan saya dalam mengajar, seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan harapan semoga ilmu yang kita dapat berguna bagi kita maupun bagi orang lain. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakihna wa fakih lana wa qarabatil lana fi dinina, amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.